Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali dengan saya Wang Sajaya. Pada hari ini saya diminta oleh teman-teman Lembaga Pengembangan Pendidikan ODAH Pendidikan Kalimantan Timur untuk memberikan seminar online geografi dengan judul Merdeka Belajar Geografi di Masa Pandemi COVID-19. Ada dua pembicara, yaitu saya sendiri Wang Sajaya dan Bapak Muhammad Wahyudi Prasojo dari SMA Al-Iza IIBS Kota Batu. Pelaksananya pada tanggal 5 September 2020, beberapa hari yang lalu, ya. Marilah kita masuki pembicaraan kita hari ini. Ini gambar sambutan saya kepada Bapak Ibu sekalian dengan kalimat utama adalah Merdeka Belajar, tantangan mapel geografi. Saya punya Facebook di Wang Sajaya 8, di Instagram wangsa.jaya, di nomor WA di 0812 9069 8423. Bapak Ibu, sudahkah merdeka mengajar? Sejak kapan merdeka belajar? Tentunya ini merupakan kalimat yang pada 4 bulan terakhir itu menjadi bagian yang selalu kita bicarakan ketika Bapak Menteri mengatakan ini masanya merdeka mengajar atau merdeka belajar. Banyak pihak mengatakan bahwa kita bebas-bebas saja untuk mengajar. Tapi nyatanya bukanlah merdeka dalam arti kata kita bisa sebebas-bebasnya. Justru merdeka dalam arti kata kita bisa memberikan pelayanan, bisa memberikan pembelajaran, dan bisa memberikan arti pendidikan kepada anak didik kita yang lebih membuat mereka, para siswa kita, merdeka dalam menyikapi pembelajaran di kelas ataupun proses-prosesnya di perjalanan pembelajaran di keseharian. Kemerdekaan mengajar akan teruji saat UNBK hingga 2019 kelas 12, terutama 6 mapel UNBK. Kenapa? Karena kalau sudah mendekati UNBK di bulan April setiap tahun, maka Bapak Ibu yang kelas mengajar kelas 12 akan berpikir ulang, apakah persiapan guru tersebut terhadap para siswa dalam menghadapi UNBK telah mencapai 100%. Pasti ketakutan kalau tiba-tiba nilai UNBK-nya di bawah standar, di bawah sekolah lain, boleh jadi juga untuk para wali kelas kalah oleh wali kelas di kelas sebelah. Artinya kemerdekaan mengajar akan terusik, akan teruji dibandingkan dengan mata pelajaran lain yang tidak UNBK. Yang kedua, pendidikan mengajar akan kembali diuji saat AKM tahun 2021, terutama matematika dan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena pada tahun 2020 UNBK ditiadakan. Tetapi pada saat tahun 2020 beberapa guru dalam setiap sekolah itu menjadi sampel untuk diuji AKM, assessment kompetensi minimal, ya, yang isinya terutama berisi tentang matematika dan literasi kebahasaan. Ternyata ujian untuk guru-guru tidak sampai di situ. Kemerdekaan mengajar kembali diuji saat UTBK, yaitu saat siswa akan memasuki masa keperguruan tinggi. Apakah persiapan mereka selama 3 tahun membina para siswa itu mencapai titik minimal atau boleh jadi melewati batas-batas yang dipakai oleh kakak kelasnya tahun kemarin, sehingga Anda bisa lulus diterima di perguruan tinggi sesuai dengan minatnya. Jadi kesimpulannya adalah hasil kemerdekaan belajar akan teruji saat anak-anak kita menjadi para pengambil keputusan di pemerintah dan masyarakat. Pembelajaran bukan hanya di kelas, pembelajaran juga buat hidup, apalagi buat anak cucu kita kelak. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh hasil
evaluasi UNBK, ujian nasional berbasis komputer. Beberapa guru, bahkan hampir sebagian kecil guru mungkin pernah melihat hasil ini. Banyak guru yang merasa karena tidak mengajar kelas 12 ya cuek-cuek saja. Padahal kalau kita bisa melihat hasil evaluasi, maka kita bisa mengerti ada kesalahan apa di pembelajaran yang kita lakukan, ada kekurangan apa di materi-materi yang kita berikan, atau berapa banyak kekurangan latihan para siswa kita. Kalau kita lihat datanya, ini berasal dari Puspendik ya, yang sekarang telah berubah menjadi Puspenjar. Puspendik, Pusat Penilaian Pendidikan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini datanya ya. Saya coba yang capaian nilai ujian dulu. Nah, ini UNBK tahun 2018-2019. Saya hanya mengambil provinsi DKI Jakarta. Ada kode sekolah, ada nama satuan pendidikan, ada nomor pokok sekolah nasional, ada status swasta negeri, ada jumlah peserta, ada 6 bidang studi yang diujikan. Ini untuk IPS Bapak Ibu, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Ini rata siswa ya, jadi SMA Science Zone dengan 1 siswa ya. Ternyata siswa itu mengambil mata pelajaran sosiologi sebagai pilihan, sementara yang 3 itu kan memang wajib, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Ternyata siswa tersebut mendapat nilai 88,75, sehingga SMA Saint John's itu peringkat terbaik di Jakarta untuk IPS ya, dengan kondisi dia hanya punya 1 siswa. Berikutnya ada SMA Santa Ursula ya, swasta dengan 76 siswa dengan hasilnya. Jadi di SMA Negeri Santa Ursula karena banyak siswa, itu ada siswa yang ngambil ekonomi, ada yang ngambil sosiologi, ada yang ngambil geografi. Setelah itu SMA Negeri 1 Penabur ya. Kalau terlihat ternyata hasil UNBK di tahun 2018-2019 itu 3 SMA swasta merajai Jakarta ya, merajai Jakarta. Baru yang keempat dan kelima itu adalah sekolah-sekolah negeri. Alhamdulillah saya mengajar di SMA nomor 2 negeri ya, yang mencapai nilai terbaik di DKI, yaitu SMA 8 Jakarta dengan rata-rata total yaitu 85,71 ya, berbeda 0,08 dari peringkat 1 SMA Negeri 81. Ini Bapak Ibu, ini ada banyak sekolah terpampang di sini. Tentunya ini menjadi bahan pembelajaran untuk sekolah tersebut, bagaimana ternyata hasil pembelajaran di 6 bidang studi yang dianggap sebagai ujian yang sama untuk semua sekolah di Indonesia, itu bisa terlihat kondisi nilainya ya. Jakarta, SMA negeri swasta itu berjumlah sebanyak, mohon maaf saya percepat ya, itu 400 lebih ya, totalnya yang paling tepat adalah 551 ya, 551 ya. Bayangkan masih banyak sekolah-sekolah yang mendapatkan nilai di bawah KKM 75 kalau kita pakai rata-rata nilai KKM ya, seperti ini. Yang kedua, kita bisa lihat nilai geografi. Nah, kalau ini saya urut berdasarkan geografi. Jadi mata pelajaran yang saya urutkan yaitu geografi. Ternyata SMA terbaik IPS untuk mapel geografi yaitu SMA Negeri 65 ya. Yang kedua SMA 68 dengan 87,41 dan 84,29. Saya ada di peringkat ke-16 untuk negeri swasta yaitu 81,5. Jadi ini sebagai perbandingan kalau kita guru-guru geografi untuk melihat nilai-nilai ini, bahwa dibandingkan dengan sekolah lain saya harusnya lebih siap untuk mengajar ya. Kalau kita lihat memang karena ini hanya geografi saja, sehingga kalau digabungkan itu SMA Negeri 65 totalnya 79,66 ya. Sementara saya alhamdulillah SMA Negeri 8 itu totalnya di 85,71 ya, peringkat kedua DKI untuk SMA negeri. Saya tutup, saya lanjut yang kedua. Kalau tadi UNBK, Bapak Ibu guru geografi
atau guru mata pelajaran lain yang diujikan pada UNBK sebenarnya bisa melihat hasil per KD. Dalam satu mapel itu ada KD-KD yang diujikan. Bahkan butir soal atau indikator pencapaiannya, IPK-nya bisa malah terlihat di indikator mana siswa kita bermasalah. Kita buka. Nah, ini persentase siswa yang menjawab benar dihubungkan antara provinsi dan nasional. Bapak Ibu kalau masuk ke situs Puspendik itu bisa ngelihat per sekolah Bapak Ibu. Sekolah Bapak Ibu nanti hasilnya bisa sekolah Bapak Ibu terhadap provinsi, terhadap nasional. Bapak Ibu sekalian, untuk geografi sebenarnya KD-nya itu cuma 5 kompetensi dasarnya, yaitu hakikat dan informasi geografi, dinamika planet sebagai ruang kehidupan, fenomena geosfer, kependudukan lingkungan hidup, dan kewilayahan. Saya ulangi, ada 5 KD, yaitu hakikat dan informasi geografi, dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, fenomena geosfer, kependudukan dan lingkungan hidup, serta kewilayahan. Ini materi yang diujikan. Sedangkan indikator yang diujikan, kalau Bapak Ibu rajin setiap tahun membuka situs Puspendik, sebenarnya Bapak Ibu bisa lebih siap. Kenapa? Karena indikatornya sudah ditulis di sini. Ini indikator untuk hakikat dan informasi geografi. Ada kalimat indikatornya, menganalisis konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena geosfer. Jadi soal nomor 1 itu bicara konsep, soal nomor 2 bicara prinsip, soal nomor 3 pendekatan, soal nomor 4 ruang lingkup, soal nomor 5 menggambar sketsa sesuai dengan informasi yang disajikan. Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya ini adalah urutan pembelajaran di kelas kita, urutan materi pembelajaran yang kita berikan. Kalau ini diulang-ulang terus di soal-soal tryout, maka rasanya Anda akan dapat menjawab soal tersebut. Dan sesungguhnya inilah yang harus diberikan di kelas pada pembelajaran. Berikan penekanan. Ini materi esensial yang harus diberikan. Cuma kadang-kadang karena kita tidak pernah membuka situs Puspenjar atau Puspendik, kita tidak tahu. Kita buat soal yang mungkin terlalu jauh dari capaian yang diinginkan. Bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ini bab 1 Bapak Ibu. Ingat, ini bab 1 ya, sampai dengan pemetaan. Berikutnya, dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nyata sekali pada indikator-indikator ini tidak pernah lagi bicara planet. Kalau masih ada sekolah yang bicara planet-planet, berarti dia tidak baca indikator ujiannya. Kenapa? Karena ujian nasional itu adalah evaluasi dari sebuah pembelajaran, bukan seleksi. Kalau seleksi itu UTBK, ujian untuk masuk perguruan tinggi itu UTBK. Ini adalah UNBK. Jadi merupakan evaluasi pembelajaran Bapak Ibu selama 3 tahun di sebuah level pendidikan. Pada bab 2 hanya bicara tentang teori perkembangan bumi, ya, menentukan bentuk muka bumi, mengidentifikasi dampak rotasi, mengidentifikasi bentuk muka bumi, mengidentifikasi manfaat vulkanisme, dan menentukan daerah persebaran gempa bumi. Bapak Ibu, saya lupa tadi, saya mohon maaf. Kalau kita lihat indikatornya itu ada menganalisis, menentukan, menggambar, menentukan, menghitung, menentukan, menginterpretasi dan sebagainya. Ini kalau di di standar levelisasi kita kenal ada Bloom ya, ada C1 sampai dengan C6. Jadi pihak Puspendik, Pusmenjar itu menentukan seperti itu. Menganalisis itu levelnya beda dengan menggambar, menentukan, menghitung. Menghitung itu kan C3 aplikasi, tapi menganalisis bisa C4, C5 gitu loh. Nah, kalau Bapak Ibu lebih arif dan bijaksana, baca indikatornya. Apa yang diminta? Kalau cuma mengidentifikasi itu masih gampang lah ya. Tapi kalau sudah mulai menganalisis, berarti sudah mulai bermasalah. Kenapa? Tingkatan soalnya berbeda. Fenomena geosfer ini materi yang paling banyak di SMA, dari litosfera, atmosfer,
setelah itu biosfera, antroposfer, dan pedosfer. Ternyata soalnya cuma sebanyak ini. Bayangkan, bab yang banyak itu cuma sebanyak ini. Jadi benar kata Pak Menteri, kita itu geografi terlalu luas bahasannya di pembelajaran kelas, tapi tidak mendalam. Sehingga praktis, ketika diberikan soal yang bernilai lebih tinggi, banyak anak kita gagal. Ya, banyak anak kita gagal. Kenapa? Nilainya di bawah rata-rata nasional kan itu, ya. Berikutnya ada kependudukan dan lingkungan hidup, ya. Soalnya seperti ini, mengklasifikasi sumber daya alam tertentu, menentukan alasan barang tambang, menentukan alasan loh. Menentukan pemanfaatan, menganalisis, mengetahui permasalahan pertambangan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir, ini kewilayahan. Mengidentifikasi faktor-faktor pusat pertumbuhan, mengidentifikasi zona sesuai gambar pola teori keruangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perencanaan tata ruang wilayah. Nomor 4950 ini soal yang paling gampang, karena kenapa? Nilainya biasanya paling tinggi. Apa tuh? Menentukan ciri negara maju itu berkembang dan mengkategorikan kelompok negara berkembang dan maju. Bapak Ibu sekalian, kalau sering membuka bagian-bagian ini, tentunya kita menjadi lebih siap untuk mengajar di kelas, ya. Tidak terlalu luas, tapi akan mendalam di bagian-bagian yang memang menjadi fokus pembelajaran di geografi. Saya tutup bagian ini. Oke. Jadi Bapak Ibu, bagian pertama saya jelaskan UNBK, ya. Jadi UNBK itu punya data hasil jawaban siswa kita pada saat ujian nasional. Sayangnya ini dihilangkan, padahal sebagai bahan evaluasi ini bagus, ya. Gak apa-apa, itu pasti punya kepentingan pemerintahan kita dengan kondisi yang pada saat ini. Berikutnya, ini contoh soal asli UNBK, ya. Pasti Bapak Ibu hafal, ya. Ini UNBK tahun 2019. Konsep geografi yang erat kaitannya dengan PL tersebut adalah, ini pertanyaannya masih seperti ini. Prinsip geografi yang berkaitan dengan tersebut adalah, ya, pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena. Pertanyaan sampah semuanya identik gitu kan. Tapi Bapak Ibu mohon maaf. Ternyata memang kita dalam pembuatan soal di ujian nasional itu mempunyai beberapa kendala. Kendalanya adalah kita menciptakan fenomena geosfernya, ya, yang baru. Ini selalu berulang. Bagiannya ini saja satu. Yang kedua, kalau bicara konsep itu ada 10, maka ABCD-nya menjadi gampang, karena jadi bisa 5 pilihan, gitu kan. Tetapi kalau pada saat kita bicara prinsip cuma 4, berarti ada satu jawaban yang bukan prinsip, dan anak pasti hafal itu, artinya itu bukan pilihan, gitu kan. Yang lebih parah ketika kita bicara pendekatan cuma 3. Sehingga kadang-kadang kita membuat jawabannya menjadi duplikasi dari jawaban yang lainnya, seperti kelingkungan, spasial, keruangan, itu bisa menjadi duplikasi dari jawaban yang lain, seperti kompleks wilayah dengan regional itu kan sama, spasial dengan keruangan itu sama, gitu loh. Ini contoh soal UNBK 2019. Ini juga soal 2018 kalau tidak salah. Ditanyakan aspek fisik. Nah, ini bentuk soal yang berbeda. Ya. Yang lainnya sama. Ya. Jadi pada dasarnya soal ujian nasional berbasis komputer, yaitu para siswa sebenarnya kalau dilatih dari awal soal-soal di pembelajaran, saya ulangi, soal-soal pembelajaran dari kelas 10 sudah mencoba masukkan soal-soal ujian nasional, dia akan terbiasa dengan soal-soal ujian nasional. Persoalannya adalah kita belum berani memasukkan itu. Berikutnya adalah ini soal SBMPTN, soal yang berbeda. Kalau tadi itu adalah soal evaluasi, ini soal seleksi. Tingkatan level soalnya berbeda. Bapak Ibu lihat soalnya, geografi soal nomor 31, kalau tidak salah SBMPTN hanya 15 soal geografi. Maaf. Pertanyaan, mengapa para nelayan memanfaatkan angin darat untuk berlayar mencari ikan?
Berbeda nuansa pertanyaannya dengan pertanyaan di UNBK. Ini benar-benar lepas, terbuka, ya. Jadi bukan hanya mereka mengerti teorinya, tapi juga mereka melihat kondisi nyata real di lapangan. Akhirnya yang bermain adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Saya ulangi, soal SBMPTN dan lainnya yang masuk ke perguruan tinggi itu berbeda. Kenapa? Levelisasinya berbeda dengan soal UNBK. Pertanyaannya adalah mengapa, bagaimana, apa faktor, apa dampak, apa upaya. Terasa berbeda sekali dengan soal-soal UNBK, ya. Dan ini jujur saja, ini bukan bagian dari kalau kita bicara pelajaran terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 anak hafal itu. Ini tidak seperti itu, ya. Ini juga soal SBMPTN di mana varian soalnya, modelnya berbeda. Yang tadi memilih salah satu jawaban, ini mencari sebab akibat, hubungan sebab akibat, dan ini adalah majemuk, ya, yang 1, 2, 3 benar, 2, 4 benar, 4 saja benar, dan sebagainya. Jadi soalnya berbeda karena memang tujuannya berbeda. Oleh karenanya Bapak Ibu guru juga harus sedikit memberikan gambaran bahwa kalau nanti Ananda mau ke perguruan tinggi, maka soalnya kira-kira akan seperti ini. Sehingga kita benar-benar mempersiapkan mereka untuk bertarung dalam kondisi apapun. Nah, ini soal SIMAK UI, ini berbeda lagi Bapak Ibu. Ini terus terang berbeda lagi. Coba Bapak Ibu rasakan. Masalah keuangan penduduk di Indonesia adalah, ini sebuah kalimat gitu kan. Mencari kalimat pengisinya, ternyata ini juga susah gitu. Mana yang lebih tepat, gitu loh. Jadi buat saya kita harus mempersiapkan siswa itu jauh hari untuk mendapatkan kemampuan yang distandarkan oleh perguruan tinggi. Ini masih soal untuk UI. Lihat nomor 33, berbeda dengan UNBK. Jika dihitung dengan menggunakan selisih derajat lintang, maka skala peta di atas adalah beda sekali. Kalau di UNBK kan hanya membandingkan panjang, tentukan berapa skalanya. Ini beda, ini benar-benar beda. Kesimpulannya adalah kita mengajar memang untuk hidup, bukan hidup untuk mengajar, ya. Jadi anak kita persiapkan untuk masa yang akan datang. Dia harus bagaimana? Kalau dia terbiasa dengan soal HOTS, soal high order thinking, maka dia bisa memecahkan masalah kehidupan. Ya, saya ulangi, kalau mereka terbiasa dengan masalah-masalah HOTS, berpikir level tinggi, maka insya Allah mereka bisa menjawab persoalan-persoalan hidup mereka kelak. Lanjut Bapak Ibu. Nah, tahun depan di tahun 2021, kelas 11, bukan lagi kelas 12 Bapak Ibu. Kelas 11 yang akan menghadapi peningkatan kompetensi peserta didik melalui AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Tidak semua anak yang akan ikut. Jadi ada sekian anak yang akan ikut. Dia akan menilai sejauh mana pembelajaran yang telah diberikan Bapak Ibu di sekolah tentang dua hal sebenarnya, yaitu kompetensi matematika dan kompetensi literasi, ya. Kita lihat ya. Ini baru kemarin 18 Agustus 2020 Bapak Ibu saya dapatkan kemarin. Jadi masih terasa hangat ya. Ini bulan September, ya baru kita 3-4 minggu lah. Asesmen kompetensi minimum ujian nasional diubah menjadi AKM. Situasi pada saat UNBK, materi UN terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Yang diminta memang menalar, siswa mampu membaca segala situasi. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Harusnya siswa tidak takut. Tapi kan sekolah berharap nilai siswanya bagus. Kan ada beberapa kepentingan yang harus disatukan di sana. UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter. Padahal pendidikan
bukan hanya kemampuan berpikir, tapi juga kemampuan untuk merasakan sesuatu ya, bertindak sesuatu berdasarkan pikiran-pikiran jernih dan sebagainya. Arah kebijakan baru dari kementerian mengatakan di tahun 2020 UN akan dilaksanakan terakhir kalinya. Toh akhirnya tidak terlaksana karena COVID ya. Cukup dengan COVID. Akhirnya pakainya USBN, ujian sekolah ya, berstandar nasional. Tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Saya ulangi, tahun 2021 UN akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi karakter anak hanya disurvei saja kok ya. Tidak usah terlalu banyak pikir, tapi ditelaah benar-benar dipikirkan jawabannya. Literasi yang diminta adalah kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, tentang dan menggunakan bahasa. Sementara yang kedua yaitu numerasi, kemampuan bernalar menggunakan matematis yaitu angka-angka. Karakter misalnya pembelajaran, gotong royong, kebinakaan, dan perundungan. Ini adalah karakter-karakter yang terbangun di masyarakat kita. Dilakukan pada siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, misalnya kelas 4, 8, dan 11. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Jadi jelas sekali bahwa AKM yang akan kita laksanakan itu tujuannya adalah memperbaiki mutu pembelajaran. Saya ulangi, memperbaiki mutu pembelajaran ya. Mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS. Bapak Ibu tolong ingatkan bahwa kita di masa ini, di masa pembelajaran terbaru ini, yang kita inginkan adalah memperbaiki mutu pembelajaran. Jadi memang mutu pembelajaran kita harus kita perbaiki. Kalau kita, mohon maaf saya belum sampai ke titik yang utamanya. Sebenarnya apa sih yang diujikan pada saat AKM? Nah ini contohnya Bapak Ibu. Pada AKM, kelemahan pada literasi membaca. Ini ada berita, ya ada berita, terus ada pertanyaan, dan karena literasi membaca itu jarang anak kita membaca full, membaca semua hal dari soal, ya. Sehingga ketika ditanya Maryam yang memberi kursi kantor seharga pada tanggal, nah ini jarang anak yang bisa menjawab dengan benar. Kenapa? Karena kemalasan membaca literasi yang ada. Kita lihat Singapura hanya 18,47% yang benar, Thailand 3,9, Malaysia 6,76, Vietnam 55,33. Dan diam-diam Vietnam kemampuan membaca literasinya hebat, berarti kemampuan literasi membacanya hebat. OECD itu negara-negara kerjasama pembangunan ekonomi ya. Totalnya ada 4,33, 70% menjawab benar. Siswa tidak cermat membaca informasi yang ada pada footnote. Itu loh, oke? Yang berikutnya adalah kelemahan siswa pada literasi sains ya. Ada wacana, ada pertanyaan. Berikan bukti dari tabel yang mendukung gagasan bahwa cerita ini mungkin benar. Hanya 5% yang menjawab benar. Kelemahan siswa Indonesia berpikir saintifik untuk memverifikasi suatu informasi logis ataukah tidak berdasarkan bukti ilmiah. Ya. Berikutnya adalah kelemahan siswa pada literasi matematika. Ini soal geografi Bapak Ibu sebenarnya, piramida populasi penduduk ya. Adalah kemampuan mengolah informasi, mencerna permasalahan, mengidentifikasi informasi, memilah informasi, dan menggunakannya. Menurut piramida di atas, hanya bagian dari kelompok 04 pada tahun 1950 yang akan mencapai 85 ke atas. Jika dianggap tidak ada pengaruh migrasi, berapa persentase orang yang mencapai umur tersebut? Perlihatkan juga cara memperoleh jawabannya. Ini benar-benar high order thinking, ya, benar-benar tinggi soalnya. Kita lihat Singapura hanya 32%, Thailand 4,43, Malaysia 10. Bahkan negara-negara yang tergabung dalam ekonomi itu cuma 13,68. 1% siswa menjawab benar. Ini sama, bayangkan Rp3.023 dapat dituliskan sebagai, ini kan verbal ya, hanya menuliskan ya. Kita lihat Indonesia 59,5 yang benar.
secara internasional itu 97,1. Ya. Korea 96, Singapura 93, Taipei 97. Kita sama dengan Maroko, bahkan Maroko lebih baik dari kita 62%. Nah, Mas Menteri itu pada tahun ini itu mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar yang bagian pertama. Ada 4 yang beliau keluarkan, yaitu ujian sekolah berstandar nasional USBN, ujian nasional UN yang akhirnya terakhir tahun 2020 dan dibatalkan karena ada COVID, rencana pembelajaran, peraturan penerimaan peserta didik baru. Ini sudah dilaksanakan semua. Fokus kita pada hari ini adalah RPP. Karena tadi tujuan dari AKM adalah memperbaiki pembelajaran. Nah, pembelajaran dimulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yang selama ini menjadi viral. Kenapa? Karena tiba-tiba ada keputusan melalui surat edaran RPP itu cukup 1 lembar. Banyak orang menyikapi dengan cara yang berbeda. RPP yang selama ini menjadi beban, nyata pada tahun ini dibuat cuma 1 lembar saja. Tapi lagi-lagi, apakah 1 lembar itu Bapak Ibu buat sendiri atau cuma kopas lagi? Padahal yang diajar berbeda. Sekolah Bapak Ibu dengan sekolah saya berbeda. Bapak Ibu mengambil contoh orang lain silakan, tapi kalau cuma mengcopy paste tentunya akan berbeda. Berpikir positifnya adalah Bapak Ibu jangan kaget kalau Bapak Ibu mengajar beberapa kelas yang berbeda, tentunya boleh jadi RPP-nya bisa berbeda karena tiap kelas punya kekhasan tersendiri. Tapi apakah itu akan dijalankan? Tentunya tidak. Makanya RPP menjadi rancangan utama yang bisa kita mainkan. Jadi ada standar utamanya. Nah, kita bisa bermain di sana agar track belajarnya nggak hilang, track belajarnya tidak hilang. Tugas utama kita adalah fokus dengan geografi yang membahagiakan. Ya, kalau kita bicara International Standard Organization, merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang penjaminan mutu, sebuah bisnis yang memproduksi suatu hal yang digunakan oleh masyarakat luas, serta memberikan sertifikasi untuk membuktikan kecocokan antara tujuan usaha dengan usaha yang dijalankan. Saya beranggapan bahwa sebenarnya RPP itu sama dengan inti dari ISO. Apa tuh? Kerjakan apa yang kamu tuliskan dan tuliskan apa yang kamu kerjakan. Karena kalau ini dijalankan, mengerjakan apa yang dituliskan dan menuliskan apa yang kamu kerjakan, maka proses pembelajaran bisa dievaluasi. Persoalannya adalah ketika RPP Bapak Ibu mengatakan A, Bapak Ibu di kelas mengatakan B. Bapak Ibu harusnya A, Bapak Ibu B melaksanakannya. Di mana mau mengevaluasinya? Tiba-tiba Bapak berencana mengadakan ulangan. Begitu ulangan hasilnya 85% anak-anak nilainya di bawah. Setelah itu Bapak-bapak mengadakan lagi remedial tanpa mengadakan pembelajaran remedial, mengulang dulu materi yang kurang. Materi yang mana? Materi yang KD-nya tidak dijawab dengan benar oleh siswa. Itu pun tidak kita lakukan. Kita malah mengulang ulangan, mengulang tes tanpa mempersiapkan lagi siswa untuk dievaluasi dulu di bagian indikator mana siswa belum mencapai ketuntasan. RPP itu kewajiban, bukan hanya administrasi guru. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Ya. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Tujuannya mulia, mempermudah, memperlancar, meningkatkan hasil. Yang kedua, guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Kan kita sedang membentuk anak-anak. Kita rencanakan agar dia berhasil di masa depannya. Kalau perencana aja tidak bisa tidak dilakukan, gimana bisa berhasil? Yang direncanakan saja bisa tidak berhasil, apalagi yang tanpa perencanaan. Kan kalimat itu yang sering kita dengarkan. Tidak ada semudah membalik tangan dalam pendidikan, ya. Ini surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang apa?
tentang RPP tadi yang Bapak Ibu kemarin sibuk banget mencari di mana ada RPP 1 lembar. Arah kebijakan barunya adalah guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan dan mengembangkan format RPP. Jadi diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini merdeka belajar. Bapak Ibu boleh membuat format jenis apapun untuk RPP. Tapi ingat, 3 komponen inti harus ada. Yang lainnya adalah pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Jadi ada 3 komponen inti yang harus ada di RPP Bapak Ibu, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Cuma 3 kok yang diminta. Soal Bapak Ibu menambahkan nama sekolah, nama Bapak Ibu, tahun pelajaran, KD, indikator dan sebagainya, itu adalah pelengkap, ya. Dan cukup 1 halaman saja, ya, cukup 1 halaman saja. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Kan tujuannya mulia. RPP-nya dibuat selembar agar punya waktu lebih, ya, agar punya waktu lebih untuk mempersiapkan dan mengevaluasi. Kalimatnya enak loh. Mempersiapkan dan mengevaluasi. Jadi Bapak Ibu jangan RPP-nya bagus, prosesnya nggak bagus, hasilnya juga tidak bagus. Lebih baik kan perencanaannya bagus, pelaksananya bagus, maka hasilnya juga bagus. Gitu. Ya, lanjut. Ini perbandingannya Bapak Ibu. Perbandingan antara full page yang lama, ya, versi RPP lama. Waduh, 14 poin kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. Benar 14, saya masih ingat. 14 sebenarnya bukan 13. Jadi ada 14 atau 13 atau 14 komponen. Sementara yang diminta pada Mas Menteri yang baru pendidikan mengatakan cukup 3 komponen. Mana yang pelengkap? Identitas, mata pelajaran, materi, tahun pelajaran, alokasi, itu adalah pelengkap. Yang mana yang penting? Tujuan, kegiatan, assessment. Tetapi ingat ditambahkan, pengembangan pada kegiatan pelajaran dengan menemukan potensi kecerdasan majemuk pada siswa. Kecerdasan majemuk, bukan tunggal Bapak Ibu. Pengembangan pada kegiatan pelajaran itu diharapkan memuat 5 item. 5 item, 6 item, yaitu terintegrasi dengan lintas kalimat lain. 4C masih ingat ya? Collaboration, creative thinking, ya, communication, ya, ada 4C. Ada literasi baru yaitu numerik dan karakter. Literasi, numerik dan karakter. 3 hal ini harus masuk Bapak Ibu di pembelajarannya. Tapi coba disisipkan di RPP. Setelah itu HOTS, High Order Thinking Skill. Ada tambahan yaitu hematogogi. Apa tuh? Pembelajar diberikan kebebasan sejak awal untuk menentukan tentang apa yang dipelajari, bagaimana mempelajari, dan bagaimana membuktikan bahwa apa yang dipelajari tersebut sudah dikuasainya. Meskipun dalam menentukan tersebut masih ada keterlibatan pembelajar, yaitu gurunya sebagai konsultan. Jadi Bapak Ibu sekalian, 6 hal ini penting, ya. Memang tidak tertulis di RPP, tetapi ingat, pada proses pembelajaran, ingatkan ini untuk dilaksanakan di kelas. Ini contoh RPP yang beredar Bapak Ibu. Contoh format RPP yang beredar. Silakan pakai yang mana saja. RPP, sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, alokasi, dan ini tujuan pembelajaran. Ya, guru mapel. Ini model 1, format 1. Ini format 2. Ya, bentuknya menggunakan tabel. Silakan saja, ini nggak masalah. Ya, ini pelengkap, ini yang utama. Ya, pada bagian ini yang sebenarnya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan. Ini format ketiga, yang menggunakan tabel, tapi kegiatannya dibuat satu kolom, ya. Ini deskripsi kegiatan, ada waktunya. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa ketika menjadi RPP, bentuknya dan seperti ini Bapak Ibu. Ini pun tidak disalahkan. Kegiatan pelajarannya ada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Silakan saja. Enggak masalah. Nah, ini penilaian, ada pengetahuan, keterampilan sikap. Ini pakai format lama, juga tidak masalah.
Karena intinya adalah karakter siswa bisa ditilai ya, apakah menggunakan format kognitifnya, keterampilannya, atau sikapnya. Ini berikutnya juga model yang berbeda ya, ya, ada kompetensi dasar sama indikator. Silakan aja, selama ini memungkinkan Bapak Ibu lebih nyaman, itu nggak masalah dan tidak akan dimarahi oleh kepala sekolah. Ini juga modelnya berbeda ya, ini geografi SMA, ini biologi SMA. Ada pertemuan 1, pertemuan 3, pertemuan 4, dia buat seperti ini juga tidak masalah. Tujuannya dibuatkan ABCD ya. Artinya ini merdeka Bapak Ibu lebih nyaman bagaimana. Kalau dengan begini lebih nyaman, Bapak Ibu lebih dapat menyampaikan pembelajaran, Bapak Ibu membuat proses lebih baik dan hasil prosesnya lebih baik, ia lakukan ya. Ini berikutnya juga berbeda ya. Sama dibuat pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4 dan 5. Pokoknya 1 lembar saja Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu terlalu terbebani ya. Ini juga ada yang lebih bagus modelnya ya. Kita lihat, ini seni banget ini. Seperti itu. Apapun formatnya, inti RPP adalah prosesnya, tahapan demi tahapan. Karena itu RPP adalah pengalaman individual, harus buat sendiri. Kopas hindari. Kalau memang terpaksa kopas, lakukan ATM, ambil telaah modifikasi. Link RPP komplit geografi akan saya berikan, bukan buatan saya Bapak Ibu. RPP dibuat dengan kemampuan SDM guru, ketersediaan sarana dan waktu yang memungkinkan. COVID-19 adalah tembok Berlin kecil. Saya yakin Bapak Ibu bisa melewati ini. Saya yakin RPP Bapak Ibu akan lebih baik dari RPP yang pernah Bapak Ibu lakukan sebelum-sebelumnya. Salah satu guru saya, Profesor Sumarmi, yang sekarang menjadi dekan ya di EPIS di UNM, beliau memberikan 2 hal, yaitu peran guru dan pembelajaran masa pandemi. Beliau mengingatkan kita sebagai para guru. Peran guru itu menjadi motivator, fasilitator, inovator, inspirator, evaluator, membelajarkan dan mendidik. Banyak tugas kita, tapi ini kita sudah lakukan di kelas. Pada saat Bapak Ibu pertama kali masuk kelas, Bapak Ibu pasti membuat stimulus, memberikan motivasi. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat, semoga sehat dan sebagainya. Bapak Ibu mendengar Ananda yang mungkin hari itu kurang sehat. Bapak Ibu membuat alat pembelajaran yang berbeda. Atau Bapak Ibu membuat evaluasi yang menyenangkan. Ayo, keluarkan gadget kalian. Kirim jawaban kalian ke WA Bapak. Yang lebih jawab lebih cepat dan benar 1-5, Bapak berikan coklat, minuman atau apapun. Ini menjadi evaluator yang membahagiakan buat anak-anak ya. Sementara untuk pembelajaran masa pandemi corona, Prof. Sumarmi mengatakan 1. Penguasaan aplikasi pembelajaran online, misalnya Zoom, Google Classroom, Google Meet, WA, Line, dan sebagainya. Kegiatan pembelajaran sinkron dan asinkron. Jadi di masa pandemi corona kita bisa pakai ini Bapak Ibu ya. Kita pakai ini ya, gurunya harus belajar. Kalau masa berubah ya gurunya belajar berubah cepat. Karena pembelajaran yang berubah, kita harus lebih cepat berubah agar kita bisa mentransfer kepada para siswa. Kegiatan pembelajaran bisa sinkron, asinkron, bisa langsung dijawab atau menunggu kondisi yang bersama, ketemu di mana, ketemu pada saat di Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Yang kedua, penyiapan konten materi online. Bapak Ibu, materi geografi banyak Bapak Ibu. Terus materi geografi banyak banget di dunia maya. Persoalannya adalah Bapak Ibu itu milik orang loh materinya. Pernahkah merasa bahwa materi itu ketinggian buat anak kita? Atau kerendahan? Atau boleh jadi Bapak Ibu melihat 2 materi Bapak Ibu gabungkan, itu akan jadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu menggabungkan materi itu menjadi satukan, mengambil bagian terbaik dari 2 materi itu. Memang memakan waktu, tapi akan puas Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu membuat konten materi online baru dan anak belum menemukan di dunia maya. Kenapa? Karena Bapak Ibu menggabungkan. Berikutnya evaluasi penguasaan materi. Nah ini harus dilakukan karena dengan masa pandemi corona Bapak Ibu nggak ketemu dengan siswa, pakainya virtual. Bapak Ibu tidak bisa melihat langsung sikap perubahan anak.
Bapak Ibu tidak bisa langsung nanya, kamu bisa nak? Tidak, karena kan cuma melalui layar. Nah, gimana caranya membuat evaluasi penguasaan materi menjadi lebih berdaya guna? Kenapa? Ada karakter kejujuran di sana. Mampu Bapak Ibu untuk mengatakan kepada siswa, kamu harus jujur nak. Gimana kalimat kamu harus jujur itu bukan merupakan kalimat perintah, tapi kalimat mengajak. Setelah itu metode dan model pembelajaran lebih variasi. Wah, banyak sekali model pembelajaran di Indonesia yang banyak ditulis oleh para ahli. Tapi apakah itu semua bisa dilaksanakan? Lagi-lagi tergantung kondisinya. Bapak Ibu siap enggak menggunakan urutan-urutan yang ada? Terus gimana dengan SDM-nya? Dengan sumber daya yang ada, termasuk sarkasnya, apakah anak kita punya? Gitu. Berikutnya penggunaan media secara kreatif, yaitu video dan YouTube. YouTube banyak di dunia maya. Persoalannya adalah banyak YouTuber kita membuat materi online. Itu basisnya cuma dalam hitungan menit, 5 menit, 10 menit, 5 menit, 10 menit. Sehingga kalau kita lihat pembelajaran, ini hanya konten utama saja, tapi proses berpikirnya itu tidak dibuat. Saya tantang Bapak Ibu, yuk kita ubah nih YouTube kita. Bukan hanya bicara konten utama, tapi proses pembelajarannya. Nggak usah 5-10 menit, kalau perlu 1 jam. Kalau perlu kita mengajar, kita masukkan ke YouTube. Itu akan berbeda. Ya. Lagi-lagi ini pesan. Kalau saya sudah menggunakan format yang lama, jadi saya kalau bikin YouTube itu bisa 45 menit, bahkan 1 jam lebih. Karena saya ingin anak yang tidak datang pada saat pembelajaran, dia bisa buka YouTube, dia bisa mengulang-ulang materi itu secara bagian per bagian. Seperti itu. Jadi saya yakin bisa. Ini link saya Bapak Ibu, wangsajaya.wordpress.com. Di sana ada PPT kelas 10, 11, 12, ada buku ajar BSE, ada soal ulangan, ada soal seleksi PTN dan lain-lain. Silakan pakai, buat saya nggak masalah. Toh juga bukan buatan saya hanya dapat dari orang lain, saya wajib sebarkan lagi. Agar apa? Semua contoh kebaikan, semua contoh baik untuk Ananda, semua hal yang bisa membuat peningkatan akademik, berikan kepada para siswa. Nah, berikutnya adalah, ini contohnya Bapak Ibu dari blog saya. Saya punya berangkas geografi Wangsajaya SMA 8. Ini semua soal ada di sini. Semua soal, ya. Semua hal tentang pembelajaran ada, ya. Ada PPT kelas 11. Ada materi YouTube Pak Mupit. Saya belajar, baru kemarin belajar, belum sampai sebulan saya belajar materi Pak Mupit. Paling lama 1,5 bulan, ya. Saya belajar, saya dapatkan, dan saya akhirnya bisa YouTube, ya. Nggak niat jadi YouTuber, hanya berpikir YouTube untuk pembelajaran. Tapi harus dicoba adalah 3 model pembelajaran yang menjadi andalan pada kurikulum 2013 adalah model pembelajaran berbasis project based learning, model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, sudah model pembelajaran penemuan. Selama ini kita tidak pakai ini dengan benar. Pokoknya masuk kelas, kasih stimulus, kasih gambar, bagi kelompok, anak dikasih LKPD. Ayo, itu model yang mana? Model kita selama ini. Bapak Ibu saya sarankan untuk coba di YouTube cari beberapa guru teman-teman kita yang telah berprestasi nasional. Ada Pak Mujidi, ada Bu Sri Restu, ada Pak Sopianto, ada Bu Rina Smith, ya, ada Bu Risnani. Mereka buat banyak hal itu, ya, banyak membuat hal. Kunjungi blog mereka, banyak hal bisa didapatkan. Materi-materi itu ada di YouTube kok. Saya termasuk orang yang banyak belajar, lebih banyak saya ngambilnya Bapak Ibu. Saya itu bukan pemulung, saya pengumpul materi, ya. Makanya saya bisa share ke teman-teman geografi. Mohon maaf, hanya itu yang saya miliki, ya. Moga-moga berkenan Bapak Ibu. Lagi-lagi saya bukan yang paling pandai, saya bukan yang paling bisa, cuma saya orang yang mau belajar, ya. Saya orang yang mau belajar. Dan sampai hari ini saya belum sampai titik yang saya inginkan, masih banyak kekurangan saya. Cuma saya punya prinsip lebih baik meningkatkan 1 level setiap hari
ketimbang saya baru menaikkan 10 level itu di hari ke-10. Saya maunya satu hari naik satu naik satu. Kenapa? Agar saya bisa merasakan proses tersebut. Karena ini bagian dari ibadah saya, bagian dari ladang pahala saya. Sampai ketemu di lain waktu. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang pas. Tetap semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.